Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hong ulun basuki langgeng. Langgeng basuki. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 5 Sukapura 1 Atap, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf TU SMP Negeri 5 Sukapura 1 Atap. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari ini kita dapat berkumpul bermuajahan di tempat yang insya Allah ini penuh barokah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada kehadiran kita junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita ke arah yang benar, ke arah yang lurus, ke arah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun acara pada pagi hari ini, yang pertama pembukaan, kedua sambutan dari Bapak Kepala SMP Negeri 5 Sukapura 1 Atap, ketiga pemaparan materi, keempat penutup. Demi lancarnya kegiatan pada pagi hari ini, mari kita buka dengan pembacaan unggul kita, Al-Fatihah. Amin. Terima kasih. Acara selanjutnya, Bapak Ibu Dewan Guru beserta Bapak Kepala Sekolah dimohon untuk berdiri. Kita mari dengarkan dan nyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah Nusantaraku. Di sanalah aku berdiri, jalinan bumimu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airmu. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangkitlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah barokah ini, dalam kaitannya dengan praktek baik dari Bu Weni Retno Wijayanti sebagai guru BK yang insya Allah akan membanggakan sekolah kita, karena sebentar lagi ini masih calon fasilitator daerah 7 jurus BK hebat. Jadi insya Allah sekolah kita mudah-mudahan bisa membawa nama baik dan sekolah ini semakin sukses, semakin terkenal. Dan harapan saya bukan hanya satu, bisa menular teman-teman yang lain, bisa nanti akan kita terima dibagikan Bu Weni
mudah-mudahan kita bisa membebaskan juga ke anak-anak sehingga pembelajaran kita semakin baik, semakin ke depan, semakin sesuai dengan tujuan dari kebijakan pemerintah yang dilakukan sekarang. Baik, langsung saja Bapak Ibu, kita mulai implementasi UJL ketiga untuk berbagi praktik baik, kenali potensi dan kelola emosi. Nah, sedikit cerita, pada awal bulan November kemarin, 4 hari saya dikirim BIMTEK ke Surabaya untuk mengikuti calon fasilitator daerah 7 jurus BK Hebat, yang sebenarnya yang tidak saya sangka karena memang saya sengaja tidak daftar, tapi ternyata masih terpilih oleh Dinas Pendidikan. Jadi akhirnya mau tidak mau harus belum gitu Bapak Ibu ya. Untuk itu, aduh kok sepi rasanya. Bagaimana semangatnya Bapak Ibu? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, untuk ya karena mendung apa karena belum cair. Oke, permiso saja ya Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu, tanpa berlama-lama, sebenarnya ada 7 jurus BK Hebat yang diberikan pada saat BIMTEK kemarin di Surabaya. Akan tetapi saya diminta minimal 2 jurus yang diimplementasikan kepada siswa, dan nanti 2 jurus tersebut dibagi kepada atau di-sharingkan kepada Bapak Ibu guru semuanya. Oke, yang pertama esensi layanan BK. Jadi dasar hukumnya kenapa saya perlu membagikan atau berbagi praktik baik ini sudah ada dasar hukumnya Bapak Ibu, dan itu sudah tertuang kepada di Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 11 Tahun 2025. Jadi peraturan ini memang masih baru tentang pemenuhan beban kerja guru. Jadi peraturan ini menegaskan bahwa semua guru wajib menjadi pembimbing yang selanjutnya disebut dengan guru wali. Jadi ini ada kaitannya dengan guru wali. Jadi pembimbing di sini ditekankan bukan hanya kepada guru BK saja, tapi semua guru bisa menjadi pembimbing. Tugas guru wali adalah memberikan pendampingan akademik, pengembangan karakter serta keterampilan sosial emosional murid secara berkelanjutan hingga akhir masa belajar. Guru wali diposisikan tidak berdiri sendiri, melainkan berkolaborasi aktif dengan guru BK dan wali kelas dalam memastikan kesejahteraan murid, termasuk dalam pencegahan dan penanganan isu-isu seperti perundungan dan kekerasan. Jadi di sini sudah jelas Bapak Ibu, peran guru wali juga sangat penting. Jadi kalau di alur penanganan masalah pada siswa itu sebenarnya kalau ada masalah tidak selalu langsung ke guru BK. Jadi guru wali juga punya kewajiban untuk bisa membimbing atau menangani masalah siswa. Jadi alurnya jika ada masalah ke guru wali angkat tangan, misalnya sudah membimbing tapi ternyata anaknya masih mengulang, itu ke guru wali kelas selanjutnya, baru wali kelas itu ke guru BK. Nah, di puncaknya kalau memang anak itu sudah tidak bisa dibimbing, itu nanti pada akhirnya pada kepala sekolah. Jadi alur penanganan masalahnya seperti itu. Nomor 2, Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 15 Tahun 2018 pemenuhan beban kerja dan pengawas. Peraturan ini menetapkan bahwa tugas guru meliputi merencanakan, melaksanakan, menilai, kita diminta untuk menjadi ibu belajar yang aman dan menggembirakan. Nah, kayaknya susah ya. Kok banyak tugas ya? Enggak Bu, insya Allah kalau anak-anak gembira kita juga gembira. Begitu ya. Oke.
potensi. Jadi kita diminta untuk mengenali potensi masing-masing siswa, gitu ya. Karena emosi, sebenarnya emosi itu bukan sama dengan marah ya Bapak Ibu ya. Emosi itu bisa happy, apa namanya ya. Kemudian kalau emosi positif contohnya happy, apa lagi? Ada yang bisa kasih contoh? Bukan hanya marah, marah juga termasuk luapan emosi kecewa, sedih, takut, jijik. Itu adalah luapan emosi. Jadi kadang kalau anak-anak kalau memang ada masalah, Bu, dia emosi, loh emosinya apa? Marah. Nah, itu baru jelas. Karena bahagia juga merupakan luapan emosi. Begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi yang pertama, jurus 1 kenali emosi, 2 kelola emosi, 3 tumbuhkan resiliensi. Tumbuhkan resiliensi ini sama dengan kita memberi dorongan atau semangat sama anak-anak. Gitu ya. Keempat, jaga konsistensi. 5, jalin koneksi. Jadi yang nomor 5 ini sebenarnya sangat penting juga Bu, karena memang seringkali kita mengkoreksi anak-anak tapi tidak punya koneksi terlebih dahulu. Jadi di jurus kelima ini kita diajarkan koneksi dulu sebelum koreksi. Jadi kita ambil hatinya anak, intinya gitu, ambil hatinya anak-anak dulu sebelum kita mengkoreksi apa yang salah atau yang harus dibenahi dari sikap atau masalah yang terjadi pada anak-anak. Kolaborasi ini kaitannya dengan kita, dengan pihak ketiga, misalnya orang tua atau lingkungan sekitar. Itu di jurus ke-6. Dan yang terakhir jurus ke-7 itu menata situasi. Seperti kata Prof. Nunuk tadi, kita harus menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan menggembirakan. Itu masuk di jurus menata situasi. Dari sini sudah jelas ya Bu ya, Bapak ya. Oke, dilanjut aja. Oke, mengapa 7 jurus BK hebat? 7 jurus adalah teknik lengkap, tips atau kompetensi pengetahuan, sikap dan keterampilan yang harus dimiliki oleh semua guru agar dapat menjadi pembimbing atau mengarahkan murid dan memberikan layanan konseling jika murid menghadapi problem. Keterampilan bimbingan perlu dilatihkan pada guru non-BK agar semua guru memiliki kompetensi ke-BK-an. Jadi Menteri baru kita menginginkan semua guru BK juga memiliki ilmu dasar ke-BK-an dan kuat tumbuh di lingkungan sehat bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus. Tujuhnya ini: kenali potensi, kelola emosi, tumbuh relasi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. Oke, terima kasih Bapak Ibu, luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu. Dalam 7 jurus BK ini kemarin pada saat diptek saya dapat oleh-oleh model pembelajaran yang namanya ARKA. Jadi ini juga bisa diimplementasikan untuk Bapak Ibu semuanya pada RPP yang Bapak Ibu buat. Yang pertama, A-nya itu aktivitas. Jadi murid akan diajak untuk beraktivitas terlebih dahulu, bisa individu atau kelompok. Jadi tekniknya seperti itu. Kemudian R-nya yaitu refleksi. Murid diajak untuk merefleksi aktivitas yang dia telah lakukan meliputi pemikiran dan perasaannya. Dan yang ketiga yaitu guru memberikan informasi terkait konsep materi dengan aktivitas yang dilakukan. Yang terakhir,
aplikasi, yaitu murid mencoba mengaplikasikan antara konsep teori dengan rencana yang akan dilakukan. Jadi model ARKA ini model terbaru yang bisa Bapak Ibu implementasikan di RPP yang Bapak Ibu buat. Nah, modelnya contohnya seperti apa sih? Nah, kita mulai pada jurus yang pertama terlebih dahulu, itu kenali potensi. Nah, tujuan dari jurus ini yaitu guru BK dan non BK mampu membantu murid mengeksplorasi potensi minat dan bakat melalui teknik asesmen pendidikan. Jadi asesmen yang saya berikan kepada anak-anak yaitu tes gaya belajar dan tes kemampuan, yang linknya sudah saya bagikan di grup. Mohon Bapak Ibu berkenan untuk melihat HP-nya. Jadi di situ sudah saya bagikan link akun belajar. Untuk yang pertama yaitu asesmen tes gaya belajar. Jadi ini termasuk dari kegiatan model ARKA aktivitas. Yang pertama yaitu aktivitas. Jadi kalau memang Bapak Ibu sudah terima, tolong dibuka linknya. Tinggal klik saja. Di situ ada 30 pertanyaan dan 3 jawaban. Jawaban di situ tidak melihat benar atau salah, tapi jawaban mana yang sesuai dengan karakter Bapak Ibu masing-masing. Jadi untuk itu minta tolong semua Bapak Ibu tolong kerjakan yang tes gaya belajar terlebih dahulu. Silahkan. Nah, mulai dari sekarang. Jadi di situ ada 3 halaman. Yang per halamannya itu ada 10 pertanyaan dan wajib dijawab A, B, C. Sekali lagi, jawaban itu tidak menentukan benar atau salah, tapi yang diminta adalah mana jawaban yang sesuai dengan karakter Bapak Ibu masing-masing. Bacakan Pak Taufik nomor 2. Ya. Soal nomor 2, ketika saya perlu petunjuk untuk bepergian, saya biasanya melihat map atau peta dulu. Biasanya seperti itu. Oke, silakan jawab sesuai dengan ya real yang terjadi pada Bapak atau Ibu. Oke, sudah semuanya Bapak Ibu. Nah, dari hasil tes gaya belajar yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru tadi, saya tanya dulu yang cenderung kinestetik siapa? Persentasenya banyak kinestetik. Pak Sudar. Yang lain nggak ada. Oh, Pak Sarif. Oke, hanya 2 orang. Yang visual 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 guru. Berarti Pak Adi ini auditorial. Ya, oke. Nah, baik Bapak Ibu, kegiatan tadi ini sudah masuk model ARKA yang pertama yaitu aktivitas. Jadi gaya belajar kemampuan di akupintar.id. Sebenarnya ada beberapa sekolah yang tidak menggunakan akupintar.id tapi menggunakan lembaga tes psikologi secara resmi. Tapi kalau ada yang gratis kenapa bayar? Jadi dari situ kita sudah bisa melihat gaya belajar yang dimiliki siswa kita sama dengan Bapak Ibu. Tiap orang itu atau tiap individu itu punya gaya belajar yang berbeda. Persentasenya pun tidak selalu sama. Contohnya tadi visualnya berapa persen? 66%. Kemudian visualnya kinestetiknya 33%. Baru auditorialnya yang 0%. Nah, masuk di kegiatan refleksi. Nah, untuk kegiatan konsep menjelaskan tentang macam-macam gaya belajar dan kemampuan. Oke. Nah, ini Bapak Ibu hasil asesmen siswa kemarin yang sudah saya laksanakan di kelas 9. Jadi anak-anak kita ini saya petakan mana anak-anak yang visual, auditorial, dan kinestetik, serta kemampuannya ada di kecerdasan majemuk mana. Jadi selain kemampuan gaya belajar, kecerdasan majemuknya juga saya tes kemarin dan ini adalah hasilnya.
Begitu Bapak Ibu guru ya. Kemudian di sini saya mencoba Halo. Diagram gaya belajar siswa kelas 9, tipe kelas 7 itu. Jadi untuk kelas 9, 50% anak kita itu ternyata punya gaya belajar kinestetik. Jadi kalau Bapak Ibu ceramah nggak didengarkan, karena memang gaya belajar mereka ini kinestetik. Nah, kinestetik ini apa kaitannya dengan gerak? Jadi mereka membutuhkan gerak. Jadi kalau metode ceramah, kebanyakan materi tidak nyantol di otak mereka karena mereka punya gaya belajar kinestetik. Untuk visualnya 27% dan untuk yang auditorial 23% ya dari jumlah siswa kelas 9. Ini yang sudah kita laksanakan tadi. Ini refleksi yang saya berikan kepada anak-anak kemarin. Jadi mereka membuat kelompok sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing dan merefleksi bagaimana cara belajar mereka kemarin. Nah, untuk yang pertama, gaya belajar visual atau visual learner. Yang nomor 1, lebih mudah mengingat informasi dalam bentuk gambar. Ini ciri-ciri anaknya, warna atau tulisan. Yang kedua, senang membaca dan mencatat. Jadi kalau ada anak-anak kita yang membacanya masih tergagap-gagap, ini kemungkinan bukan anak visual. Karena anak visual biasanya senang sekali membaca dan mencatat. 3, tertarik pada tampilan visual seperti diagram, mind map, video, ilustrasi atau slide presentasi. Nah, kalau itu memaparkan materi dengan video, PPT dan lain sebagainya yang memang menggerakkan matanya untuk melihat, mereka biasanya sangat tertarik. Nomor 4, sangat memahami pelajaran, cenderung membayangkan dalam pikirannya. Jadi mind mapping ini bukan hanya terjadi pada matanya saja, tapi mereka bisa. Lanjut, strategi pembelajaran yang efektif bagi anak-anak kita yang visual apa sih? Yang pertama yaitu gunakan gambar, peta konsep, video, dan infografik. Yang kedua, strateginya bisa membuat catatan warna-warni. Biasanya mereka senang seperti itu. Atau kalau Bapak Ibu melihat di bukunya, kalau memang tulisannya rapi, kemudian ada pulpen yang biasanya warnanya berbeda, biasanya mereka memang anak-anak yang visual. Saya belajar auditorial. Ini yang aktif, warnanya Bapak Ibu yang aktif. Kalau auditorial, pendengarannya atau telinganya. Nah, ciri-cirinya ini lebih cepat paham jika informasi disampaikan secara lisan. Yang kedua, senang berdiskusi, mendengarkan, menjelaskan, atau mendengarkan guru. 3, mudah mengingat informasi yang didengar seperti lagu, cerita, atau percakapan. Nomor 4. Nah, strategi bagi anak-anak auditorial ini apa saja? Yang pertama, gunakan diskusi. Kedua, tanya jawab. 3, rekaman suara. 4, lagu edukatif. Strategi selanjutnya yang bisa Bapak Ibu berikan yaitu menjelaskan kembali materi dengan bahasamu sendiri. Nah, anak-anak auditorial ini suka seperti itu. Oke, next. Yang terakhir untuk gaya belajar yaitu gaya belajar kinestetik atau kinestetik learner. Yang pertama, belajar efektif dengan menyentuh, bergerak atau melakukan langsung. Kedua, suka praktik eksperimen atau aktivitas fisik. Dan yang terakhir nomor 3, sering menggunakan gerakan tangan saat berbicara atau belajar. Nah, strategi pembelajaran yang efektif nomor 1 yaitu gunakan permainan edukatif, simulasi, eksperimen atau bermain peran. Strategi yang kedua yaitu aktivitas fisik seperti berdiri saat menjawab atau berjalan tanpa pos. Nah, jadi kalau Bapak Ibu guru pada saat mengajar misalnya melihat atau mengetahui beberapa siswa yang sebenarnya
contoh kecilnya ya, mereka itu kemana-mana alasannya pinjam ini dan itu. Nah sebenarnya mereka ini hanya alasan karena apa? Mereka butuh bergerak, mereka anak-anak kinestetik. Jadi, nah atau ada yang seperti ini, bolak-balik Bu ke kamar mandi, padahal sudah jam saya saja 3 kali izin ke kamar mandi. Nah sebenarnya mereka adalah anak-anak kinestetik dan bisa kita lihat seperti itu. Dan ciri-ciri yang kedua yang sering saya lihat apa? Tulisannya cenderung jelek. Setelah gaya belajar, di situ tes kedua yaitu tentang tes pemahaman itu, di situ akan terjadi menjadi 8 kecerdasan majemuk. Dari situ kita akan melihat namanya siapa anak-anak tersebut, kemudian punya kecerdasan apa-apa. Jadi jangan bilang anak kita nggak cerdas Bapak Ibu. Jadi semua anak itu punya kecerdasan, tapi di bidangnya masing-masing. Nah, kecerdasan majemuk ini ada 8. Yang pertama yaitu cerdas musikal. Nah, itu ciri-cirinya. Kemudian ada cerdas logis matematis, cerdas kinestetik, cerdas intrapersonal. Next, ada cerdas visual spasial. Nomor 6 cerdas verbalinguistik, 7 cerdas naturalis, dan 8 cerdas interpersonal. Jadi di sini semua anak punya kecerdasan. Jangan bilang Kak Iso nanti nggak cerdas, bukan Bapak Ibu. Makanya kemarin ada paparan profesi. Nah, alhamdulillahnya dari kecerdasan mereka yang kemarin kita sudah tes, yang awalnya sebagian besar pada saat saya tanya besok cita-citanya jadi apa, sebagian besar pasti jawab apa? Petani, ya kan? Nah, dari kecerdasan yang mereka miliki akhirnya mereka tahu, oh ternyata saya bisa jadi yang kinestetik, saya bisa jadi guru PJOK, saya bisa jadi guru agama, saya bisa jadi guru matematika. Nah, disitulah muncul profesi-profesi baru selain petani yang biasanya kebanyakan anak kita ungkapkan. Jadi penjelasan tentang gaya belajar dan kemampuan kecerdasan majemuk itu masuk di AK yaitu konsep. Nah, aplikasinya apa untuk Bapak Ibu? Yang pertama yaitu saya minta nanti Bapak Ibu menyusun RPP sesuai mata pelajaran masing-masing yang sudah memuat RPP diferensiasi, betul ya? Jadi di situ sudah ada konten, proses, dan proyek. Karena kalau konten ini sudah mencakup anak-anak kita yang punya gaya belajar apa Bapak Ibu? Yang konten. Visual. Nah, visual karena harus ada video atau tampilan. Nah, yang selanjutnya yaitu proses. Nah, ini sudah mewakili gaya belajar anak-anak kita yang apa? Auditorial. Nah, yang proyek jelas atau produk ini adalah anak-anak kita yang kinestetik. Nah, dari sini ada yang ditanyakan atau kurang jelas Bapak Ibu? Sudah jelas ya? Ya, monggo silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya, dari ketiga gaya atau aspek gaya belajar daripada anak itu, bisa jadi di awal-awal anak itu kan yang menonjol misalnya kinestetik. Adakah nanti dalam perkembangan tumbuh kembang anak itu, apakah ada anak itu yang nantinya dari yang awal dia itu gaya belajarnya kinestetik karena didominasi daripada gerak, adakah nanti daya belajar yang lain itu suatu saat bisa mendominasi, artinya bisa berganti ke visual atau auditori gitu? Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Sudah, pertanyaan yang sangat bagus, dan pertanyaan ini sudah saya tanyakan kepada pasnas saya kemarin pada saat feedback. Nah, jadi jangankan seperti itu Pak Sudah ya. Kadang ada sekolah yang menyelenggarakan 2 tes. Yang pertama tes psikologi dari suatu lembaga yang berbayar, kemudian yang selanjutnya mereka pakai aku pintar, dan ternyata hasil tesnya itu berbeda. Nah, hasil tes yang mana yang bisa kita pegang Bapak? Kita tanya seperti itu ke pasnasnya, dan jawabannya pasnasnya Bapak Ibu jelas gaya belajar itu bisa berubah sewaktu-waktu, jadi itu tidak mutlak atau cenderung selamanya.
Contohnya saya juga pada saat awal-awal itu visual, tapi ternyata sekarang kinestetik. Apakah itu salah? Tidak. Cuman kan dari biasanya kalau Bapak Ibu lihat tadi, persentasenya itu bukan berarti kalau saya kinestetik saya nggak bisa visual atau auditorial, bukan seperti itu kan. Tetap ada persentase juga di dua gaya belajar yang lain. Tapi memang ada beberapa contoh, salah satu ya, anak kita ini Regina. Saya baru menemukan ternyata dia auditorial 100%. Jadi tidak kinestetik 0%, visualnya juga 0%. Apa? Oke. Monggo silakan pertanyaan kedua. Izin berdiri. Nah, kalau tidak berdiri kata bapak-bapak tidak enak. Kinestetik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya kepada seorang guru BK Narasumber. narasumber kita yaitu Bu Weni. Bu Weni adalah seorang guru atau konselor yang menghadapi seorang murid dengan kecenderungan cepat marah dan cepat menyerah. Seperti siswa kita biasanya itu Rohman, Leo, Mahalini, Sumaidi dan sebagainya. Saat menghadapi kesulitan belajar, itu tantangannya. Pertanyaannya, yang pertama, identifikasi dua jurus apa yang hebat, yang paling terhebat, yang relevan dan ampuh untuk menangani kasus tersebut bagi siswa yang cepat marah dan cepat menyerah. Itu. Yang kedua, unsur langkah-langkah yang spesifik yang akan Anda lakukan untuk menerapkan masing-masing jurus tersebut. Misalnya, teknik apa atau kegiatan apa yang harus dilakukan agar proses kelola emosinya siswa tersebut normal kembali. Seperti itu. Terima kasih. Pertanyaan pertama Pak Taufik bisa jawab. Oke, terima kasih Pak Saim. Ada dua pertanyaan ya Bapak ya. Dan nambah lagi Pak. Oke, saya jawab ya Pak, saya izin. Biasanya kalau tiganya itu Nanti lanjutnya ke Pak Taufik. Oke, terima kasih untuk pertanyaan yang pertama tentang kelola emosi. Bapak, saya masih di jurus 1, yaitu kenali potensi. Nah, untuk jawaban Bapak pertanyaan nomor 1 itu nanti ada di jurus 2, yaitu kelola emosi. Nah, di sini diajarkan kita teknik SEL namanya, Self Emotional Learning. Jadi pembelajaran tentang mengelola emosi. Nah, untuk itu, gak apa-apa ya, saya jawab dulu. Sebenarnya ini penjelasan selanjutnya, di jurus selanjutnya. Jurus apa saja yang tadi Pak Sarip maksud? Yang pertama yaitu memang kelola emosi. Yang ketiga juga ada jurus resiliensi. Jadi kita memberikan dampak atau memberikan selentingan, apa ya intinya, semangat atau motivasi, itu ada di jurus 3. Jadi dua jurus itu bisa nanti kita terapkan di anak-anak kita yang memiliki masalah yang diutarakan oleh Pak Sarip. Begitu ya Pak ya. Nah, pertanyaan yang kedua tentang teknik atau bagaimana cara untuk mengelola emosi, terutama bagi anak-anak yang harus kita lakukan, apa sih yang bisa kita bantu untuk kita di sini selaku pendekar namanya Pak, pendidik berkarakter. Nah, begitu. Capaian pada pembelajaran dikelola emosi ini, guru BK dan non-BK terampil menerapkan bimbingan langsung di kelas untuk membantu murid mengelola emosi dan stres akademis. Nah, pembelajaran sosial emosional ini yang pertama meliputi menyadari diri dulu, kemudian mengelola diri, kemudian mengambil keputusan bertanggung jawab, terampil berelasi, yang terakhir berpeduli sosial. Nah, di situ sudah ada contoh untuk menyadari diri. Kalimat yang bagus itu bagaimana sih, yang tepat bagaimana sih? Yaitu contohnya, saya bisa mengenali emosi saya seperti senang, sedih, takut, malu, khawatir. Nah, itu dulu yang kita ajarkan kepada anak-anak. Kamu emosi apa? Apa yang kamu rasakan?
Jadi kita harus tahu dulu Bapak Ibu. Kemudian yang kedua tentang mengelola diri. Saya tahu caranya untuk menenangkan diri saya saat marah, takut, khawatir. Nah ini ada kaitannya dengan emosi-emosi negatif. Selanjutnya mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Setelah tahu emosi apa yang dirasakan, kemudian caranya untuk menenangkan. Selanjutnya saya memahami keputusan yang saya ambil dapat berdampak pada diri dan orang lain. Selanjutnya terampil berelasi. Saya menjalin pertemanan sehat dengan mereka, itu jelas. Terakhir nomor 5, peduli sosial. Saya peduli dan bisa belajar dan selaras dengan norma sopan santun yang berlaku. Ya, untuk penjelasan lebih lanjutnya bisa di next-nya. Nah, pengertian barusan pengertian emosi ya Bapak Ibu. Jadi emosi adalah luapan perasaan yang biasanya berlangsung singkat dan muncul sebagai tanggapan atas apa yang terjadi di sekitar kita atau dalam diri kita. Jadi perlu kita garis bawahi kemarin saya ke anak-anak, yaitu emosi itu bukan berarti marah. Seperti ini Bapak Ibu. Jika karakteristik kita simbolkan dengan dinosaurus, maka saat kita marah-marah, maka sebetulnya kita sedang dikendalikan oleh dinosaurus, yaitu otak reptil. Dan emosi negatif contohnya datang, apa yang harus kita lakukan yaitu harus memberi jeda. Jeda itu apa Pak? Waktu atau memberikan waktu atau istirahat terlebih dahulu, baru memilih tindakan apa selanjutnya yang harus kita lakukan. Jadi kemarin saya ajarkan anak-anak, kalau pada saat kamu emosi, terutama emosi negatif yang muncul, beri jeda dulu, jangan langsung merespon. Karena biasanya kalau emosi datang dan langsung direspon, kemungkinan baik atau memburuk Bapak Ibu, tindakan yang diambil kebanyakan yang memburuk, yaitu negatif tindakan. Yang benar adalah pada saat emosi datang kita beri jeda dulu, baru kita merespon tindakan kita. Nah, kalau sudah memberikan jeda, kadang orang kan menyabarkan atau menormalisasi atau mendinginkan hati, ini kan beda-beda ya Bapak Ibu ya. Dan ini adalah roda pilihan. Pilihannya apa saja pada saat kita menerima emosi marah. Jedanya bagaimana? Bisa apologis, meminta maaf atau maafkan. Anak ini tak ajaran nih padahal kok saya tetap baik. Sabar. Memaafkan. Oke. Yang kedua, walk away, pergi menenangkan diri. Menjauh. Itu juga bisa jadi pilihan untuk menenangkan diri. Family meeting, pertemuan keluarga, bertemu dengan keluarga, kadang kan dari situ emosi bisa mereda. Nomor 4, use an iMessage. Apa Pak? Menggunakan sebuah pesan. Menggunakan suatu pesan, jelas ya. Nomor 5, tell them to stop. Jadi suruh mereka untuk berhenti. Kalian menjawab pertanyaan kedua dari Pak Sariful tadi tentang bagaimana teknik atau cara supaya pada saat kita menghadapi anak-anak yang tinggi, sedang, dan rendah. Yang perlu kita perhatikan yang mana Bapak Ibu? Yang tinggi. Yang perlu penanganan khusus yang mana Bapak Ibu? Yang rendah. Jadi di situ ada 3 siswa yang regulasi emosi siswanya itu memang rendah. Jadi empatinya nggak ada. Kemarin saya sudah berkolaborasi dengan guru mata pelajaran PAI dan PJOK. Ini sebenarnya erat kaitannya dengan jurus kedua ini, yaitu kelola emosi. Jadi kita mengajarkan kepada anak-anak bagaimana cara untuk mengelola emosi dengan teknik jeda. Memilihnya bagaimana? Guru PAI kemarin memasukkan tema mensyukuri nikmat Tuhan yang Maha Esa, betul? Nah, dari teknik itu kemudian nomor 2 tentang kesabaran. Saya tanya guru PAI kemarin dari dua materi yang sudah dipaparkan, bagaimana keadaan anak-anak atau kondisi
yang sudah terjadi atau Alhamdulillah kemarin pada waktu materi tentang anak-anak itu bersyukur dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa itu sangat antusias anak-anak. Nah, emosinya itu dengan cara bersyukur seperti ketika berangkat sekolah, terus waktu pulang, walaupun hujan masih tetap semangat karena mempunyai rasa keimanan dan mempunyai rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi akhirnya anak-anak bisa tetap semangat dan bisa melaksanakan gembira, emosi gembira, begitu. Oke, terima kasih Bu. Jadi begini tentang materi PJOK yang kita ambil kemarin tentang teknik pernafasan. Jadi bila kita pernafasannya tidak seimbang dengan pola pikir emosi kita, nanti kegiatan berikutnya itu tidak akan konsentrasi. Yang pertama. Yang kedua, ketika teknik pernafasannya sudah bagus, sudah baik, sudah dalam keadaan normal, maka kita harus peregangan otot dulu supaya kita memberikan jeda antara satu teman dan teman yang lain, sehingga teknik dalam pemaparan emosi tersebut berjalan dengan baik. Nantinya juga menjadi emosi itu terkendali bagi mereka sendiri. Seperti itu Ibu Guru yang mungkin saya sampaikan. Penting Bapak Ibu untuk di jurus 2 itu yaitu kenali emosi. Kelola emosi. Baik Bapak Ibu, terima kasih. 2 jurus sudah saya implementasikan kepada Bapak Ibu guru. Kemudian sebenarnya ada 7 jurus. Mungkin next time kita belajar jurus-jurus yang lain sehingga kita dapat menjadi pendekar seutuhnya, yaitu pendidik berkarakter. Bapak Ibu, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, terima kasih atas waktunya. Sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan semoga dari implementasi POJL 3 ini memberikan manfaat bagi kita semuanya. Sekali lagi di sini saya berdiri bukan sebagai sok-sokan yang paling pintar, tapi saya hanya berbagi ilmu saja, ilmu yang saya peroleh dari BIMTEK kemarin di Surabaya. Sekali lagi kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarip Tambak Yoso, guru PJOK SMP 5 Sukapura 1 Atap. Setelah saya mengikuti praktek baik tentang kenali potensi dan kelola emosi dari Ibu BK Bu Weni, yang saya tangkap kesannya saya merasa sangat tercerahkan setelah mengikuti sesi ini. Awalnya saya tidak terlalu paham dengan emosi saya sendiri, tapi sekarang saya jadi lebih bisa mengidentifikasi apa yang saya rasakan dan mengapa saya merasakannya. Kegiatan ini membuka mata saya tentang pentingnya mengelola emosi, bukan hanya untuk ketenangan diri sendiri, tapi juga untuk membangun hubungan yang lebih harmonis dengan orang lain. Sedangkan pesannya, saya sangat menyarankan agar praktek baik seperti ini dapat dilakukan secara rutin dan menjangkau lebih banyak orang karena manfaatnya sangat besar bagi pertumbuhan pribadi dan profesional seorang guru dan murid. Seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Budinat Palupi. Di sini saya mengajar prakarya. Dari yang kemarin sudah Bu Weni sampaikan tentang belajar baik, pesan-pesan yang bisa saya sampaikan di sini yaitu metode yang digunakan dalam praktek baik ini sangat aplikatif. Saya bisa langsung menerapkannya dengan teknik-teknik seperti bernafas,
dan mengidentifikasi pemicu emosi negatif dalam kehidupan sehari-hari. Untuk pesan-pesannya, saya kira dari yang disampaikan Ibu BK kemarin, semoga setiap peserta dapat mengimplementasikan pengetahuan ini secara konsisten dan menjadi agen perubahan positif di lingkungan masing-masing. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk Ibu Weni atas materi yang sudah diberikan kepada kami, pengetahuan baru untuk kami. Semoga kami bisa merealisasikan kepada anak-anak dan juga kepada teman-teman yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.